Katanya investasi saham untuk jangka panjang itu pasti untung. Tapi coba lihat sebentar. BBCA, salah satu saham terbaik di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, masih turun sekitar 13%. Telkom turun sekitar 13%. Bahkan BBRI juga jauh lebih rendah dibandingin 5 tahun lalu. Minusnya hingga 30%. Nah, kalau investasi saham jangka panjang memang pasti cuan, pertanyaannya sederhana. Kok bisa saham-saham sebesar itu masih ada yang bikin investor rugi setelah menunggu bertahun-tahun? Dan anehnya, di sisi lain, ada investor yang justru menikmati kenaikan ratusan persen dari saham yang berbeda. Jadi sebenarnya yang menentukan hasil investasi kita itu waktu atau cara kita mengelola portfolio. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumbuni. Apakah kamu pernah mendengar satu nasihat investasi yang populer pada zamannya? Katanya, kalau mau untung besar, beli saham yang bagus, lalu diemin aja. Pegang aja dalam jangka panjang. Masalahnya, ketika saya melihat data dan pengalaman banyak investor, kenyataannya nggak sesederhana itu. Ada saham-saham yang setelah bertahun-tahun, yang masih membuat investor juga rugi. Tapi memang benar, ada juga saham-saham yang justru memberikan keuntungan puluhan bahkan ratusan persen. Jadi sebenarnya apa yang membedakan keduanya? Nah, di video ini nih, kita tuh akan membahas bagaimana memilih saham untuk jangka panjang, bagaimana menyusun alokasi portofolionya yang lebih sehat, dan bagaimana cara kita mengevaluasi investasi supaya keputusan kita tidak hanya berdasarkan harapan saja. Nah, kita mulai dulu dari pertanyaan yang paling mendasar. Apakah investasi saham jangka panjang benar-benar selalu menguntungkan? Sebelum kita membahas lebih jauh, coba kita lihat dulu beberapa saham besar di Indonesia. Kalau kita melihat data ini, ada satu hal yang menarik. Ternyata tidak semua saham besar memberikan hasil yang sama. Ada yang memberikan keuntungan yang cukup baik, ada yang stagnan, bahkan ada juga yang setelah bertahun-tahun hasilnya masih di bawah ekspektasi kita sebagai investor. Nah, disinilah saya ingin mengajak teman-teman melihat investasi jangka panjang dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Banyak orang berpikir bahwa ya saham yang bagus hari ini tuh akan selalu bagus selamanya. Padahal di dalam dunia bisnis kenyataannya ya nggak seperti itu loh. Setiap perusahaan itu memiliki yang namanya business life cycle. Ada masanya bertumbuh, ada masanya bisnis itu mulai matang. Ada juga yang mulai melambat, bahkan ada yang akhirnya malah turun. Seorang profesor namanya Aswad Damodaran dalam pembahasannya mengenai bukunya ya, The Corporate Life Cycle, itu menjelaskan bahwa karakteristik perusahaan itu akan berubah seiring waktu. Nah, perusahaan yang dulunya tumbuh sangat cepat, pada akhirnya bisa jadi perusahaan yang pertumbuhannya melambat. Bahkan, sebagian perusahaan itu malah kehilangan daya saingnya kalau mereka gagal beradaptasi dengan perubahan pasar. Coba nih ingat, nama-nama besar yang dulu pernah mendominasi dunia. Kodak pernah menguasai pasar kamera. Nokia pernah menguasai pasar ponsel. BlackBerry pernah menjadi simbol status seorang profesional. Nah, sekarang saya ingin tanya, berapa banyak nih dari kita semua atau kamu ini yang masih menggunakan produk mereka setiap harinya? Tapi kalau kita kembali ke 20 tahun ke belakang, mungkin banyak orang menganggap perusahaan-perusahaan itu terlalu besar untuk gagal atau too big to fail. Tapi kenyataannya, dunia berubah, teknologi berubah, perilaku konsumen pun berubah. Dan perusahaan yang tidak mampu beradaptasi, ya akhirnya akan tertinggal. Jadi, kalau ada yang bilang investasi saham jangka panjang pasti untung, menurut saya kalimat itu kurang lengkap. Yang lebih tepat adalah investasi saham jangka panjang berpotensi memberikan keuntungan besar jika bisnis yang kita beli itu tetap berkembang sesuai dengan harapan. Bahkan untuk saham-saham yang saat ini terlihat sangat kuat sekalipun, bisa jadi terjadi perubahan industri, bisa jadi terjadi perubahan regulasi, bisa jadi terjadi perubahan model bisnis, atau bisa juga perusahaan tersebut kalah bersaing dengan pemain baru. Makanya saya kurang setuju dengan konsep Beli saham lalu lupakan. karena investasi jangka panjang itu bukan berarti ya beli kamu tinggalin gitu ya. Kalau sampai di titik ini kamu baru sadar bahwa investasi jangka panjang ternyata bukan berarti beli lalu tinggalin.
Coba klik tombol like-nya dulu dong. Karena menurut saya, ini adalah salah satu kesalahpahaman terbesar yang membuat banyak investor kecewa dengan hasil investasinya. Mereka merasa sudah sabar bertahun-tahun, padahal yang dilakukan sebenarnya bukan investasi jangka panjang, melainkan beli lalu berharap semuanya berjalan dengan baik dengan sendirinya. Ini ibarat menanam pohon nih ya, memang sih kita tuh butuh waktu supaya pohon itu tumbuh besar. Tapi bukan berarti setelah ditanam pohonnya, ya udah tinggalin gitu aja. Ya pohonnya tetap perlu disiram, tetap perlu dipupuk, tetap perlu diperhatikan, ada hama nggak, ada penyakit nggak. Ya kalau tidak dirawat, ya pohonnya yang awalnya kita sehat-sehat aja, ya bisa mati. Begitu juga dengan investasi kita. Kita tetap perlu monitoring apakah alasan kita beli saham tersebut relevan nggak sama kondisi sekarang. Apakah bisnisnya masih berkembang nggak? Apakah prospeknya masih menarik nggak? Apakah manajemennya masih menjalankan perusahaan dengan baik atau enggak? Karena tujuan investasi jangka panjang itu bukan sekedar tunggu loh, tapi memastikan bahwa bisnis yang kita miliki atau kita beli itu masih bergerak ke arah yang kita harapkan. Nah, kalau saham saya ibaratkan sebagai pemain penyerang dalam tim sepak bola, potensi cetak golnya memang paling besar, investasi saham dalam kondisi terbaiknya bisa memberikan keuntungan puluhan hingga ratusan persen, bahkan lebih. Tapi karena risikonya juga paling tinggi, kita tidak bisa hanya mengandalkan pemain penyerang aja. Nah, pertanyaannya, bagaimana nih cara kita menyusun tim investasi yang lebih seimbang? Dan disinilah pentingnya lokasi portfolio yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Kalau tadi saya mengibaratkan saham itu sebagai pemain penyerang ya kalau di sepak bola gitu. Maka pertanyaan sekarang, siapa yang jadi gelandangnya dalam tim investasi kita? Nah, menurut saya nih, peran itu bisa diisi oleh instrumen yang menghasilkan pendapatan rutin atau fixed income. Contohnya apa? Ada ORI, ada SPR, ada sukuk tabungan, ada sukuk retail, ada obligasi pemerintah, atau mungkin juga peer-to-peer lending. Memang, instrumen-instrumen ini biasanya tidak memberikan potensi kenaikan setinggi saham. Jaranglah ada cerita deposito naik 100%, jaranglah ada cerita obligasi pemerintah memberikan keuntungan hingga ratusan persen. Ya tapi memang bukan itu tugasnya mereka. Ya, sama seperti pemain gelandang lah dalam sepak bola. Ya mungkin nggak selalu mencetak gol, mungkin tidak selalu menjadi sorotan. Tapi seringkali mereka lah yang menjaga ritme permainan tetap berjalan dengan baik. Nah, begitu juga dengan instrumen atau produk investasi fixed income-nya teman-teman. Mereka itu memberikan pemasukan yang lebih rutin melalui kupon atau bunga yang diterima secara berkala. Nah, saat pasar saham sedang turun dan membuat banyak investor panik, kupon obligasi atau bunga deposito ya tetap masuk aja sesuai jadwalnya ke rekeningnya kamu. Ya mungkin jumlahnya nggak spektakuler lah, nggak buat kita langsung tiba-tiba kaya dalam semalam. Tapi justru disitulah peran pentingnya dan yang menarik ketika hasil tersebut terus diinvestasikan kembali, ya atau sebutnya di reinvestasi gitu. Disitulah efek compound interest mulai bekerja. Awalnya mungkin terlihat biasa aja, tapi setelah bertahun-tahun, akumulasi hasil reinvestasi tersebut bisa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan klien kita. Karena itu, saya pribadi tidak suka melihat investasi hanya dari pertanyaan, Berapa? Berapa potensi untungnya? Berapa persen? saya juga ingin tahu seberapa konsisten sebuah produk investasi ini menghasilkan pemasukan atau arus kas untuk saya. Karena membangun kekayaan bukan hanya soal mencetak gol sesekali, tapi juga soal menjaga permainan tetap berjalan dalam jangka panjang. Nah, pertanyaan berikutnya, Oke, Vin. Kalau begitu, komposisi saham dan fixed income yang ideal tuh seperti apa? tentu aja jawabannya berbeda-beda untuk setiap orang. Tetapi kalau kamu memiliki uang investasi sekitar 100 juta atau sampai 500 juta dan kamu ingin membangun portfolio investasi, saya pernah membahas secara khusus di video yang berjudul Dana 100-500 juta Cara Susun Portfolio Low Maintenance. Tonton aja ya. Nah, saya juga penasaran nih, bagaimana porsi yang lebih besar dalam portfoliomu? Apakah yang saham atau yang fixed income? Silahkan tulis di kolom komentar, karena saya ingin melihat bagaimana komposisi portfolio teman-teman yang nonton video ini. Tapi meskipun kita sudah memiliki saham, sudah memiliki fixed income dalam portfolio investasi kita, masih ada satu pertanyaan penting. Bagaimana cara mengetahui apakah investasi yang kita sudah punya itu tuh masih layak dipertahankan atau tidak? Nah, di bagian berikutnya kita akan bahas cara evaluasi investasi secara lebih objektif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling penting. Membeli investasi itu sebenarnya menurut saya relatif lebih mudah.
Yang lebih sulit adalah mengevaluasi apakah investasi yang kita punya atau kita miliki ini masih layak nggak dipertahankan. Nah, menurut saya ada 3 pertanyaan sederhana yang perlu ditanyakan secara berkala. Pertama, apakah kinerja investasinya saat ini masih sesuai dengan harapan atau ekspektasi awal kita? Misal, saat kamu beli saham, kita berharap mendapatkan return katakanlah 15% per tahun. Kalau setelah beberapa tahun hasilnya jauh di bawah harapan, ya tentu kita perlu cari tahu dong penyebabnya. Kenapa nih? Apakah bisnisnya memang sedang melambat? Apakah industrinya yang sedang menghadapi tantangan? Atau jangan-jangan nih ekspektasi kita sejak awal memang yang ketinggian. Nah, karena investasi yang baik itu bukan cuma soal naik atau turun, tapi apakah hasil yang diperoleh masih sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan nggak di awal. Kedua, apakah prospek ke depan itu masih sesuai dengan hipotesis investasi kita. Karena ketika membeli saham, sebenarnya kita itu tidak membeli masa lalunya loh. Kita tuh membeli masa depan. Kita membeli harapan bahwa perusahaan tersebut akan tumbuh dan menghasilkan keuntungan yang lebih baik di masa mendatang. Nah, masalahnya, dunia kan terus berubah. Regulasinya berubah, persaingannya berubah, teknologinya juga berubah, kondisi ekonomi juga berubah. Contoh, beberapa waktu lalu itu muncul kebijakan yang mengharuskan ekspor komoditas sumber daya alam itu dilakukan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, sebagai investor, menurut saya pertanyaannya yang mungkin perlu diajukan adalah bukan apakah kebijakan ini baik atau buruk, bukan gitu, tapi apakah kebijakan ini itu akan berdampak terhadap keuntungan perusahaan yang saya miliki? Apakah marginnya bakal berubah gitu? Atau apakah prospek pertumbuhannya masih sama seperti saat saya pertama kali beli saham tersebut? Karena kalau alasan kita membeli saham sudah berubah, ya maka keputusan investasi juga perlu dievaluasi. Make sense kan? Ketiga, apakah saatnya nambah atau justru mengurangi porsi investasi kita? Misal nih, kamu beli saham ABCD di harga 900 perak per lembarnya. Hari ini harganya puji Tuhan katakanlah naik jadi 1.600. Ya tentu itu kan good news ya, menyenangkan gitu. Tapi katakanlah berdasarkan analisis yang kita lakukan, nilai wajarnya katakanlah di 1.800. Nah, di titik seperti ini, investor tuh biasanya mulai menghadapi dilema. Apakah masih layak untuk ditahan nih sahamnya? Ataukah mulai melakukan jual bertahap atau di trimming gitu istilahnya? Atau justru masih menarik malah untuk ditambah? Tidak ada jawabannya yang selalu benar untuk semua orang. Tapi yang jelas, keputusan tersebut sebaiknya dibuat berdasarkan data dan analisis. Bukan karena takut, bukan karena serakah, bukan karena ikut-ikutan orang lain. Karena tujuan evaluasi portfolio itu bukan cari investasi yang paling sempurna. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap investasi yang kita miliki masih layak berada di dalam portfolionya kita. Nah, masalahnya di dunia nyata nih, proses evaluasi seperti itu nggak mudah untuk dilakukan sendiri. Ya kadang kita tahu lah ya, saham sedang naik tapi bingung apakah masih layak dipertahankan atau enggak. Kadang kita juga sudah tahu nih, udah untung cukup besar, tapi nggak yakin apakah sudah waktunya melakukan trimming atau enggak. Atau kadang kita juga melihat ada perubahan regulasi, perubahan industri, tapi nggak tahu juga nih seberapa besar dampaknya terhadap investasi yang dimiliki. Kalau kamu mengalami hal seperti itu, sebenarnya ya itu kamu nggak sendirian. Banyaklah orang yang seperti itu. Karena banyak investor memilih berdiskusi dengan pihak yang lebih objektif sebelum mengambil keputusan investasi. Kalau kamu merasa membutuhkan bantuan untuk melakukan review strategi investasi, mengevaluasi portfolio, atau juga memastikan alokasi investasi yang sudah kamu bangun tetap sesuai dengan tujuan keuanganmu, kami di tim Finansialku juga bisa bantu melalui sesi konsultasi one-on-one. Di sesi tersebut, kita bisa membantu lihat kembali komposisi portfoliomu, risiko yang kamu miliki, atau peluang yang ada, hingga kira-kira strategi investasi apa yang dijalankan saat ini masih sejalan dengan target keuangan kamu. Kalau ingin tahu lebih lanjut, boleh ngobrol-ngobrol terlebih dahulu dengan tim admin Finansialku melalui WhatsApp atau link yang kami cantumkan di sini atau di deskripsi. Nggak perlu langsung memutuskan, tanya-tanya aja terlebih dahulu dan lihat apakah layanan tersebut memang benar-benar sesuai dengan kebutuhanmu. Ya, pada akhirnya investasi jangka panjang itu bukan berarti membeli lalu meninggalkan. Investasi jangka panjang adalah membeli, memantau, mengevaluasi, dan mengambil keputusan ketika diperlukan. Dan menurut saya, itulah yang membedakan investor yang sekedar berharap dengan investor yang benar-benar mengelola kekayaan secara serius. So, ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi saham.
wujudkan masa